Pernah nggak sih, kamu ngerasa udah hafal banyak banget aturan grammar, tapi giliran mau ngomong, malah ngeblank? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar satu ide yang kedengarannya mungkin agak radikal. Kunci lancar ngomong bahasa Inggris itu mungkin justru dengan berhenti belajar grammar. Yap, kamu nggak salah baca kok. Kalau tujuan utama kamu itu buat ngobrol lancar, metode belajar yang fokusnya ke grammar terus-terusan, itu malah bisa jadi penghambat. Ini bukan berarti grammar tuh nggak penting ya, tapi fokusnya itu yang perlu kita geser. Dan kita bakal cari tahu kenapa. Jadi masalah utamanya tuh apa sih? Anehnya, bukan karena kita kurang tahu aturan grammar. Justru sebaliknya, otak kita itu seringnya kepenuhan sama aturan-aturan, dan justru itulah yang bikin kita jadi kaku pas mau ngomong. Ngerasain banget kan? Di atas kertas, kamu jago, tahu bedanya present perfect sama past simple. Tapi begitu dihadapin sama orang buat ngobrol, tiba-tiba semua pengetahuan itu kayak nguap gitu aja, kepala rasanya kosong. Ini pengalaman yang umum banget, dan sejujurnya bikin frustrasi kan? Oke, sekarang coba kita bedah. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Ini tuh kayak ada pertarungan internal. Di satu sisi, ada otak kita yang analitis, yang mencoba nginget-nginget semua aturan. Di sisi lain, ada tuntutan percakapan yang harus serba cepat. Coba deh bayangin, pas kamu mau ngomong, sebagian otak kamu tuh sibuk mikir, ini kejadiannya kemarin, berarti harus pakai past tense. Aduh, verb 2 dari go apa ya? Nah, sementara otak mikir keras, percakapannya kan jalan terus. Lawan bicara nggak bakal nungguin kita nemuin kata yang sempurna. Obrolan itu butuh kecepatan, bukan kesempurnaan tata bahasa. Terus solusinya gimana dong? Ternyata jawabannya itu ada pada cara otak kita secara alami dirancang buat belajar bahasa. Yuk kita contek rahasianya dari pembelajar bahasa paling jago sedunia. Anak kecil. Mereka nggak belajar dari buku rumus, mereka belajar lewat pola. Konsep ini namanya pembelajaran berbasis pola. Gampangnya gini, ini adalah proses di mana otak kita nyerap struktur kalimat secara intuitif. Bukan dengan ngafalin rumus subjek plus verb 1, tapi dengan dengerin dan ngulangin pola kayak I like, he likes, they like, berulang-ulang sampai jadi otomatis. Ini tuh kayak kita ngebangun jalan tol di otak buat kalimat-kalimat umum, jadi kita nggak perlu lagi lewat jalan tikus yang penuh analisis dan mikir. Coba deh pikirin lagi. Nggak ada kan anak balita yang duduk di kelas buat belajar grammar. Mereka tuh cuma denger, niru, terus coba-coba ngomong. Mereka bikin salah, benerin sendiri secara alami, dan akhirnya ya lancar aja ngomongnya. Kenapa? Karena otak mereka secara otomatis ngenalin polanya. Oke, teorinya cukup. Sekarang, gimana caranya kita bisa nerapin ini secara praktis? Nah, kita masuk ke bagian solusinya nih. Ini adalah latihan super simple yang bisa kamu lakuin cuma dalam 10 menit buat mulai ngelatih otak kamu mikir pakai pola. Gini latihannya. Pertama, pilih aja satu kalimat simple. Terus, kita mainin kalimat itu dalam sebuah cerita kecil yang lewatin waktu. Kemarin, hari ini, besok. Nah, kuncinya itu di langkah terakhir. Ulangin terus tanpa mikirin rumusnya. Jangan mikir, oh ini past tense jadi pakai went. Ucapin aja berulang-ulang. Fokus ke bunyinya, gimana rasanya di mulut kamu sampai alurnya itu kerasa alami. Ini namanya ngelatih muscle memory bahasa kamu. Dan yang paling enaknya, kamu nggak perlu waktu berjam-jam. Cukup 10 menit setiap hari, serius, cuma 10 menit. Tujuannya bukan buat menghafal, tapi buat nyiptain kebiasaan baru di otak kita. Latihan singkat yang konsisten ini bakal ngebangun jalur saraf yang kuat, bikin pola-pola kalimat itu jadi otomatis keluar, sama kayak kamu naik sepeda tanpa mikirin lagi gimana caranya imbanginnya. Pada akhirnya, ini semua tuh tentang mengubah tujuan akhir kamu. Kamu pengen jadi seorang ahli tata bahasa yang bisa ngejelasin setiap aturan yang rumit, atau kamu pengen jadi pengguna bahasa yang bisa komunikasi dengan efektif dan percaya diri? Nah, ini dia intinya. Pindahin fokus kamu.
Berhenti nyoba jadi kamus grammar berjalan di dalam kepala dan mulai jadi pengguna aktif yang gunain bahasa lewat mulut kamu. Tujuan akhirnya kan komunikasi, bukan kesempurnaan akademis. Jadi, pertanyaannya sekarang simpel aja. Apa kamu siap buat ngelepasin beban analisis grammar dan mulai benar-benar ngomong dengan pede? Latihan pola 10 menit tadi bisa jadi langkah pertama kamu. Bisa dimulai hari ini. Yuk dicoba.